Semuanya, welcome to Rewatch Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama komedi thriller yang berjudul Wild Tales keluaran tahun 2014. Film yang di situs IMDb memperoleh rating sebanyak 8,1/10 ini termasuk unik karena terdiri atas 6 segmen cerita yang tidak berkesinambungan satu sama lain, namun sama-sama mengangkat tema tentang pembalasan dendam. Wild Tales merupakan sebuah dark comedy yang mencoba mengungkap ancaman sisi gelap tersembunyi dalam setiap jiwa manusia. Emosi-emosi negatif yang dihadirkan dalam film ini pun dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti pembulian, konflik di jalanan, masalah keluarga, maupun percintaan. Bagi saya pribadi, film ini benar-benar menarik untuk disaksikan. Penasaran dengan alur ceritanya? Kita mulai. Segmen pertama berjudul Pasternak. Cerita pertama dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Isabel sedang check-in dan mengambil boarding pass di sebuah airport. Tiket yang sudah dikantonginya adalah hasil pesanan dari sebuah perusahaan. Ia menanyakan siapa pemesannya, namun petugas di sana tidak mendapatkan data pemesan tiket tersebut. Di dalam pesawat, Isabel berkenalan dan mengobrol dengan seorang pria paruh-baya bernama Salgado. Isabel kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang model fashion show, sedangkan Salgado adalah seorang kritikus musik klasik. Isabel bercerita bahwa mantan pacar pertamanya yang bernama Gabriel Pasternak adalah seorang musisi musik klasik. Namun karir pria malang itu hancur setelah menerima kritikan tajam seorang kritikus yang mengatakan bahwa karyanya tak lebih dari sampah. Kemudian Salgado mengakui bahwa kritikus itu tak lain adalah dirinya. Ia mengusir Pasternak di sebuah kontes musik klasik karena karyanya memang benar-benar tidak layak untuk ditampilkan. Seorang wanita tua yang mendengar nama Gabriel Pasternak kemudian ikut nimbrung. Ia mengatakan bahwa ia adalah guru SMP-nya Pasternak. Ia juga mendeskripsikan Pasternak sebagai bocah yang benar-benar bermasalah. Ignacio Fontana yang mengenali guru SMP-nya juga ikut mengatakan bahwa ia dulunya sangat sering membuli Pasternak. Lagi-lagi seorang manajer sebuah toko juga ikut menjelaskan bahwa dulunya Pasternak bekerja padanya, namun ia memecat Pasternak karena selalu bermasalah dengan pelanggan. Salgado berasumsi bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Ia menanyakan kepada seluruh penumpang apakah mereka semua mengenali Gabriel Pasternak, dan jawabannya ya. Kejanggalan terus berlanjut dengan setiap penumpang menceritakan ketidakharmonisan latar belakang mereka masing-masing dengan sosok Pasternak. Sisi kesamaan mereka adalah mereka sama-sama memiliki hubungan yang tidak baik dengan Pasternak. Juga tiket pesawat mereka adalah hadiah anonim dari seseorang yang tak dikenal. Kemudian pramugari pesawat itu menceritakan bahwa ia pernah menolak Pasternak untuk berkencan semasa pelatihan penerbangan. Dan naasnya, kapten pesawat yang sedang mereka tumpangi ini tak lain adalah Gabriel Pasternak itu sendiri. Isabel menambahkan bahwa ia tidak putus baik-baik dengan Pasternak karena ia berselingkuh dengan teman dekat Pasternak yang juga salah satu penumpang di pesawat itu. Pesawat kemudian mengalami turbulensi hebat. Seorang psikiater mata duitan yang pernah menunda sesi pertemuannya dengan Pasternak mencoba untuk menenangkannya. Sang psikiater menasihatinya dengan mengatakan bahwa kedua orang tuanya lah yang seharusnya bertanggung jawab. Pesawat menukik tajam dengan kecepatan tinggi. Skenario balas dendam ini pun ditutup sempurna oleh Pasternak dengan tidak lupa mampir ke rumah orang tuanya. Nah, ini baru satu segmen dari 6 segmen dalam film ini. Siap dengan skenario balas dendam berikutnya? Kita lanjut. Segmen yang kedua berjudul Racun Tikus. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pelayan cantik sebuah restoran bernama Moza. Ia segera melayani satu-satunya tamu di malam berhujan deras itu. Setelah melihat tamunya dengan seksama, ia seperti mengenali pria ini. Di dapur restoran, Moza menceritakan pengalaman pahitnya pada koki wanita yang lebih tua darinya. Pria yang baru saja mampir ke restoran mereka adalah Cuenca, politisi korup laknat yang telah menghancurkan keluarganya. Ayah Moza bunuh diri karena pria tersebut. Bahkan, tepat setelah pemakaman ayahnya, Cuenca merayu dan membuntuti ibunya. Karena pria itulah, Moza dan ibunya pindah ke kota ini. Moza berniat untuk memarahinya. Namun sang koki menawarkan balas dendam yang lebih memuaskan daripada sekedar mengomeli lelaki perusak keluarganya itu. Sang koki berkata bahwa dengan meracuni makanan yang dipesan lelaki itu dalam dosis yang tepat, 5 menit kemudian jantungnya pasti meledak. Semua beres, tak ada yang perlu ditakutkan.
Moza kembali mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari politikus ini. Ia kembali ke dapur dalam keadaan emosi. Sang koki menyodorkan racun tikus sebagai resep tambahan dalam pesanannya, namun Moza menolak dan khawatir masuk penjara. Sang koki kemudian menjelaskan bahwa ia pernah masuk penjara. Penjara tidak begitu buruk. Ia bisa mendapatkan fasilitas gratis di sana. Sang koki kembali meyakinkannya bahwa ini satu-satunya kesempatan seumur hidup untuk membunuhnya. Moza yang bergidik ngeri mendengarnya kembali menolak tawaran itu. Moza kemudian mendapati sisa-sisa racun tikus berserakan. Rupanya sang koki diam-diam telah membuat keputusan. Sang koki mencoba menenangkan Moza yang tampak kegelisahan. Ia telah menyiapkan alibi yang tepat jika mereka diinvestigasi polisi. Sementara Quensa mulai melahap kentang goreng spesialnya. Namun belum terlihat reaksi apa-apa. Sang koki sedikit ragu, mungkinkah racun itu kadaluarsa? Ia bergumam, apakah racun yang sudah kadaluarsa lebih mematikan atau sebaliknya? Tiba-tiba masuk seorang remaja bernama Alexis yang ternyata adalah putranya Quensa. Moza yang khawatir mencoba mengambil makanan itu dengan dalih menghangatkannya. Namun Quensa menolak. Alexis mulai mencicipi kentang goreng bumbu istimewa racikan sang koki. Moza khawatir akan membunuh remaja yang tak bersalah. Sang koki mengingatkan bahwa apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Lebih baik menghabisi remaja itu sekarang. Tak berapa lama, perut Alexis melilit. Racun tikus agaknya efektif bekerja. Moza bersikeras merebut sisa makanan itu untuk dihangatkan. Quensa yang tidak terima dengan ketidaksopanan pelayan ini kemudian mulai bertindak kasar. Dari arah belakang, sang koki menikam Quensa dengan pisau dapur berkali-kali. Lelaki itu pun roboh bersimbah darah. Sang koki yang diamankan polisi terlihat tidak menyesal telah membunuh calon wali kota kejam. Sementara Alexis segera diberi perawatan. Segmen yang ketiga berjudul Duel. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang lelaki parlente dengan Mercedes mewahnya sedang menikmati perjalanan di jalan raya yang membelah padang gurun. Di bawah terik matahari, siang itu kondisi lalu lintas terlihat lenggang. Hanya ada Diego dan pengendara sedan butut lainnya. Namun mood Diego segera berubah ketika ia dihalang-halangi oleh sedan tua itu ketika akan menyalipnya. Sang sopir yang bernama Mario rupanya ingin bercanda dengannya untuk memecah kesunyian kondisi jalan. Lain halnya dengan Diego yang merasa kesal dengan ulah Mario ini. Mario kemudian memberinya ruang. Diego yang masih kesal kemudian memaki Mario dengan mengatakan bajingan tolol. Diego berlalu jauh meninggalkan Mario di belakang. Setelah cukup jauh dari tempat pertengkaran kecil mereka, tiba-tiba ban belakang mobil Diego kempes. Ia berusaha menggantinya dengan ban cadangan, namun untuk menggunakan dongkrak saja ia kesulitan. Diego kemudian menghubungi ahli reparasi untuk datang. Sambil menunggu montir yang tak kunjung tiba, Diego berusaha mereparasinya sendiri. Dari kejauhan, Diego melihat Mario yang ia hina tadi. Ia segera masuk ke mobilnya untuk menghindari masalah. Dale, flaco, seguí. Mario memarkirkan mobilnya tepat di depan mobil Diego, bahkan sedikit menabrakkannya. Mario yang bertubuh kekar meminta Diego keluar untuk menyelesaikan konflik kecil mereka tadi secara jantan. Namun Diego enggan. Setelah merusak wiper, Mario kemudian berusaha memecah kaca depan Mercedes mewah ini. Diego yang ketakutan segera menghubungi polisi. Belum merasa puas dengan aksinya, Mario kemudian mengencingi mobil itu. "Dasar banci," ucap Mario pada Diego. Diego terlihat begitu marah dan tidak terima dengan perlakuan ini. Ia kemudian mendorong sedan butut itu hingga terperosok ke pinggir sungai. Kemudian Diego menyadari bahwa Mario belum tewas. Ia segera tancap gas walaupun bagasi dan mur roda belum terpasang sempurna. Mario berteriak bahwa ia telah mengantongi nomor plat mobil Diego dan akan mencarinya untuk membunuhnya. Diego menyadari bahwa nyawa keluarganya bisa saja terancam jika Mario berhasil melacaknya. Ia kemudian berbalik untuk menuntaskan konflik mereka di sana. Diego berencana menabrak Mario namun gagal. Naasnya, di percobaan yang kedua ia kehilangan kendali setir karena ban mobilnya lepas yang membuatnya terperosok ke tempat yang sama. Airbag memang menyelamatkan Diego, namun dengan Mario, masalah belum usai. Mario berusaha merengsek ke dalam mobil lewat bagasi yang tadinya tak terkunci. Pergulatan di ruang sempit itu tak terhindarkan.
Mario yang gagah perkasa berhasil mengalahkan Diego dengan menggantungnya menggunakan safety belt. Guna menghilangkan jejak, Mario berencana meledakkan mobil itu. Diego yang belum benar-benar tewas kemudian berhasil menarik Mario untuk berakhir bersama. Petugas reparasi tiba dan detektif yang menemukan jasad keduanya yang sedang berpelukan romantis lantas berhipotesa bahwa saat kejadian, keduanya mungkin sedang bercinta. Segmen yang keempat berjudul Boom. Scene dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang memasang dinamit di pondasi sebuah bangunan. Pria itu bernama Simon Fisher, ahli peledak proyek infrastruktur. Pekerjaan yang membutuhkan riset berbulan-bulan dan membutuhkan ribuan dinamit untuk peledakan terbayar lunas dengan bangunan kokoh itu ambruk sempurna. Sepulang kerja, istri Simon menelpon dan mengingatkan tentang kue ulang tahun untuk putrinya. Simon mampir ke sebuah toko kue dengan memarkirkan mobilnya tepat di area mobil lain yang baru saja beranjak. Setelah mengambil kue pesanannya, Simon mendapati mobilnya telah raib. Ia menemukan secari kertas tanda tilang di sana. Simon segera menuju kantor penderekan untuk menebus mobilnya. Simon sempat berusaha menjelaskan kepada petugas loket di sana bahwa ia tidak memarkirkan mobilnya di zona larangan parkir. Namun petugas loket mengatakan bahwa secari surat tilang itu sudah cukup sebagai bukti bagi mereka. Simon harus membayar jasa penderekan yang cukup mahal jika ingin mengambil mobilnya. Jika tak mengambilnya sekarang, akan dikenakan biaya tambahan untuk tarif parkir. Simon akhirnya mengalah karena desakan pengunjung lainnya. Sialnya, Simon terjebak macet di jalan. Sampai di rumah, acara ulang tahun putrinya baru saja usai. Istrinya marah-marah dan mengomelinya karena hal itu. Simon yang tampak kelelahan mencoba bersabar, namun istrinya menegaskan bahwa ia sudah muak bersuamikan Simon. Keesokan harinya, Simon mengunjungi kantor dinas perhubungan untuk membayar denda penilangan kemarin. Rupanya, tarif penderekan dengan tarif denda adalah dua hal yang berbeda. Kepada petugas loket, ia kembali menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Namun jawabannya tetap sama, secari surat tilang sudah cukup sebagai bukti. Simon yang sudah muak dengan bobroknya sistem negaranya pun menggila, padahal ia hanya ingin didengarkan haknya sebagai warga. Pengacara perusahaan menebusnya di kantor polisi. Perusahaan Simon yang mendapat banyak proyek dari pemerintah akhirnya memecat Simon karena melawan pemerintah. Masalah belum stop sampai di sini. Istrinya menggugat cerai. Gugatan cerai istrinya berjalan mulus dengan memfitnah Simon sebagai pelaku KDRT. Juga Simon yang sekarang adalah pengangguran yang dianggap tak lagi mampu membiayai kehidupan istri dan anaknya. Simon benar-benar frustasi. Keesokan harinya, Simon mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain, namun tidak diterima karena nama baiknya sudah hancur melalui surat kabar tempo hari. Keluar dari sana, mobilnya kembali ditilang. Oh Tuhan, tanpa sepatah kata pun ia kembali membayar denda. Kehilangan pekerjaan, berpisah dengan putri tercintanya, benar-benar membuat Simon frustasi. Ia merasa semua ini buntut dari dinas perhubungan korup yang telah menghancurkan kehidupannya. Simon Fisher, insinyur ahli bahan peledak pun mulai beraksi. Ia kemudian memasang bom di bagasi mobilnya. Kali ini ia sengaja memarkirkan mobilnya di zona larangan parkir. Sambil menikmati hidangan, ia memandangi mobilnya yang kembali diderek. Tragedia no van a parar ustedes. Tidak ada korban jiwa karena Simon telah merancang cermat radius ledakannya. Walau Simon akhirnya dipenjara, ia dianggap pahlawan oleh masyarakat karena berani melawan bobroknya sistem pemerintah. Di media sosial, netizen ramai-ramai memberi hashtag memintanya meledakkan Kementerian Ekonomi. KPK kemudian turun tangan untuk menginvestigasi perusahaan derek tukang peras masyarakat. Hashtag bebaskan Simon digaungkan. Scene akhirnya ditutup dengan memperlihatkan Simon yang merayakan ulang tahunnya di penjara. Sang pahlawan tanpa tanda jasa.
Segmen yang kelima berjudul Proposal. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah BMW mewah yang terlihat berantakan dimasukkan ke bagasi sebuah perumahan elit. Lalu, seorang remaja yang bernama Santiago memberitahukan orang tuanya bahwa ia telah menabrak seseorang di jalan raya. Kemudian tersiar berita pilu bahwa seorang wanita hamil beserta bayi yang dikandungnya tewas dalam sebuah kecelakaan. Sang pelaku langsung melarikan diri dari TKP. Pengacara keluarga mencoba mengorek informasi dari Santiago tentang detail kejadian. Sang ayah yang bernama Mauricio beserta pengacaranya sepakat untuk memanipulasi kejadian perkara demi melindungi Santiago. Keduanya sepakat untuk menjadikan tukang kebunnya Mauricio sebagai kambing hitam dalam peristiwa ini. Mauricio menawarkan Jose, tukang kebunnya, uang sebanyak $500,000. Sang pengacara juga menjelaskan bahwa hukumannya tidak lebih dari 1,5 tahun penjara. Jose menerimanya. Kemudian seorang jaksa melalui CCTV sudah berhasil melacak mereka. Terlihat berita suami korban yang meminta keadilan. Sang pengacara mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya adalah rekayasa. Namun jaksa ini bukanlah pria bodoh. Ia menemukan kejanggalan dari keterangan yang mereka berikan. Singkatnya, ia berhasil mendetek bahwa pelakunya adalah Santiago. Sang pengacara kemudian berusaha menyuap si jaksa untuk ikut memanipulasi kejadian perkara. Ia kemudian memberitahukan Mauricio bahwa $1 juta adalah mahar untuk tutup mulut sang jaksa. Bahkan walaupun setiap tahun firma hukum si pengacara menerima suntikan dana dari Mauricio, ia masih berani meminta $500,000 untuk jatahnya sendiri. Dengan perasaan kecewa, Mauricio menyepakatinya. Jose yang mendengar obrolan mereka tidak terima jatahnya sama dengan pengacara yang tugasnya sederhana, sementara ia sendiri harus mendekam di penjara. Ia meminta bonus sebuah apartemen di pantai. Lagi-lagi Mauricio dengan berat hati menyanggupinya. Di gerbang depan, masyarakat berdemo menuntut keadilan terhadap pelaku tabrak lari itu. Mereka berempat kemudian berembuk menemukan cara efektif untuk memuluskan konspirasi mereka. Tiba-tiba, Santiago menerobos masuk, meminta untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun, mereka menenangkannya. Dari obrolan mereka, terungkap bahwa sang jaksa tidak pernah meminta bagiannya adalah sebanyak $1 juta. Mauricio terlihat sangat kecewa mendapati pengacara kepercayaannya adalah pengkhianat yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya darinya. Ia kemudian membatalkan semua kesepakatan dengan mereka dan mempersilahkan putranya untuk menyerahkan diri. Singkat cerita, Mauricio yang dibujuk istrinya akhirnya luluh dan sepakat untuk hanya membayar $1 juta saja. Terserah berapa bagian untuk masing-masing dari mereka. Jose akhirnya dibawa keluar dalam keadaan kepala tertutup. Dari arah kerumunan, tiba-tiba suami korban menghantam Jose dengan palu hingga tewas. Segmen yang keenam, sekaligus yang terakhir, berjudul Hingga Kematian Memisahkan Kita. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesta pernikahan mewah antara Ariel dan Romina. Semua kerabat dan teman hadir memeriahkan momen spesial mereka. Singkat cerita, kebahagiaan Romina sirna saat mendapati ternyata suaminya selama ini selingkuh darinya. Sakitnya lagi, selingkuhannya itu merupakan salah satu tamu undangan sang suami. Romina yang begitu kecewa dengan pengkhianatan sang suami memutuskan untuk kabur dari ruangan pesta menuju atap gedung untuk mengakhiri hidupnya. Kebetulan seorang koki yang sedang mencari udara segar di atap berusaha menenangkan Romina. Sang koki berhasil menanamkan mindset bahwa jika suaminya berselingkuh, Romina hanya perlu membalasnya, bukan malah bertindak bodoh untuk bunuh diri. Teruskan pernikahan, peras hartanya, tidur dengan lelaki yang kau inginkan, kemudian ceraikan dia kala lagi sayang-sayangnya. Bukankah itu lebih sempurna? Nasihat sang koki. Romina yang terkesima mendengar penuturan sang koki lantas menerima usul tersebut. Ariel yang berhasil menyusul Romina ke atap begitu terkejut mendapati istrinya sedang memadu asmara dengan sang koki. Ia terbungkam, tak bisa berkata apa-apa. Romina kemudian kembali ke ruangan pesta dengan rencana barunya. Ia mengajak pengunjung untuk kembali menikmati acara. Ariel masih tidak tahu harus berbuat apa. Romina mengajak wanita selingkuhan Ariel untuk menari bersama. Namun kemudian wanita itu ia hempaskan ke dinding kaca. Singkat cerita, setelah cukup memporak-porandakan pesta, keduanya sadar bahwa mereka hanya menyakiti satu sama lain. Padahal, keduanya saling mencintai.
Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyingkirkan ego masing-masing, berdamai, dan kembali bersama. Scene ditutup dengan memperlihatkan keduanya berhoneymoon langsung di depan pengunjung acara. Segmen yang terakhir ini berakhir dengan tidak brutal banget, tapi di pertengahan tadi pola balas dendamnya ya tetap ada. Teman-teman semua, film ini tentunya tidak mengajarkan kita tentang cara balas dendam. Justru sebaliknya, mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan setiap tindakan maupun perilaku kita terhadap sesama. Karena emosi negatif seseorang tidak tertebak. Bisa jadi kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih mengerikan ketimbang rasa sakit yang kita timbulkan. Terima kasih sudah menyempatkan mampir di channel baru ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.